Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima hasil audit dana pensiun BUMN dari Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Yusuf Ateh pada Selasa 3 Oktober yang bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Teman-teman media, hari ini kami kedatangan Pak Menteri BUMN adalah dalam rangka bersih-bersih BUMN. Dan tentunya ini adalah tindak lanjut yang dulu kita sampaikan bahwa kita akan secara update terus kegiatan-kegiatan tentang bersih-bersih ini. Dan tentunya alhamdulillah pagi ini saya datang lengkap. Ada Pak Menteri BUMN, ada Kepala BPKP, dan tentunya nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Menteri, nanti silakan Pak Menteri sampaikan, dan tentunya semua kita pada dasarnya kami Kejaksaan akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan tentang bersih-bersih BUMN. Audit tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti komitmen bersih-bersih BUMN antara Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN. Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN terutama dalam menjalankan proses bersih-bersih BUMN. Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan temuan 34 dari total 48 dana pensiun di Kementerian BUMN berada dalam kondisi tidak sehat. Jumlah tersebut merupakan 70% dari total dana pensiun yang ada di kementerian tersebut. Oleh karena itu, Erick Thohir menyampaikan kepada Jaksa Agung bahwa terdapat indikasi terhadap penyelewengan dana tersebut. Saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Karena itu saya bersama Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Deputi membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan itu benar-benar ada. Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Kemudian, Jaksa Agung dan Menteri BUMN bersepakat untuk menindaklanjuti temuan itu kepada BPKP untuk dilakukan audit terhadap angka atau jumlah kerugiannya. Saat ini, proses audit sudah dilakukan terhadap 4 dana pensiun BUMN yaitu Angkasa Pura I, Perhutani, PT PN, dan ID Food. Dari hasil audit tersebut, ditemukan kerugian kurang lebih senilai 314 miliar rupiah. Kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung, walaupun belum secara formal, saya sampaikan Pak, ada indikasi seperti ini. Dan Pak Jaksa Agung dan saya bersepakat mendorong ditindaklanjutkan kepada tentu BPKP untuk memastikan angka-angka ini. Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PT PN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu, itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Kemudian, Kepala BPKP melaporkan bahwa audit yang dilakukan BPKP yaitu terkait akuntabilitas, tata kelola dana pensiun, identifikasi hal yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman media semua yang saya hormati. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, audit yang kami lakukan ini audit tujuan tertentu. Jadi merupakan tindak lanjut dari permintaan Pak Menteri BUMN. Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola
pensiunnya. Kemudian kami coba mengidentifikasi area-area yang berisiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Atas laporan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan akan segera mempelajari hasil audit yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN dan BPKP guna dilakukan pendalaman lebih lanjut. Menurut Burhanuddin, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dari kerjasama antara Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN dan BPKP dalam mewujudkan Kementerian BUMN sebagai good corporate governance. Untuk diketahui, bahwa kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Sekretaris Menteri BUMN Rabin Hattari, Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN Robertus, dan Deputi Bidang Investasi BPKP Agustina Arumsari.